Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai selubung minggu kelima, yaitu sebuah dasar liturgis mengenai penyelubungan salib pada minggu Prapaskah yang kelima. Apa itu? Yaitu salib-salib dan gambar-gambar juga dalam arti patung-patung diselubungi dengan kain yang biasanya berwarna ungu. Salib di atas altar, salib besar yang ada di dinding, patung Theotokos, Theotokos artinya Bunda Maria, patung Kristus, patung para kudus, patung para malaikat, semuanya terselubung dengan kain. Kita bisa melihat dalam gambar seperti itu dan juga dalam praktek di paroki-paroki Anda masing-masing. Pastilah sangat terbiasa dengan praktek seperti itu di dalam masa Prapaskah. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai aturan penyelubungan itu. Kita akan lacak di manakah terdapat aturan yang menata mengenai persoalan ini. Untuk tahu mengenai aturan penyelubungan, kita harus melihat dokumen gerejawi yang khusus mengatur mengenai liturgi yang bernama De Vestis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Itu bahasa Latinnya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, perayaan Paskah dan persiapannya, disingkat PPP. Yuk sekarang kita baca dokumen terkait itu, yaitu pada PPP artikel ke-26. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan demikian bila diperintahkan oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Kalau itu bentuknya salib, maka liturgi Jumat Agung selesai, itu terselubung. Perhatikan, salib tetap terselubung sampai akhir ya. Berarti membukanya setelah Jumat Agung selesai. Yang dibuka pada saat lihatlah kayu salib, bukan salib-salib yang besar dan yang ditempel di dinding dan lain sebagainya, bukan. Tetapi salib yang dibawa oleh imam untuk dihormati seluruh umat. Itu yang dibuka. Tetapi salib-salib yang lain tetap terselubung sampai mana? Akhir liturgi Jumat Agung. Berarti setelah liturgi Jumat Agung barulah dapat dibuka. Jadi kalau kita melihat di dalam PPP 26 ada kondisi yang disebut, yaitu jika konferensi wali gereja atau konferensi uskup memerintahkannya. Yuk sekali lagi kita mundur dalam kalimatnya. Dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja atau konferensi uskup. Dalam negara Indonesia itu namanya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita dapat bertanya, apakah KWI, yaitu konferensi para uskup di Indonesia, memerintahkan hal itu? Maksudnya apakah memerintahkan penyelubungan salib pada minggu Prapaskah yang kelima? Jawabannya adalah ya, karena jelas tertulis di dalam penanggalan liturgi yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Penanggalan itu diberi label keterangan dikeluarkan secara resmi untuk Gereja Katolik Indonesia. Maksudnya apa? Kalau dikeluarkan secara resmi artinya itulah ketetapan resmi dari konferensi para uskup kita. Kalau Anda memiliki penanggalan liturgi seperti ini, di bagian sampul ada tulisan yang saya lingkari dengan warna merah itu, dikeluarkan secara resmi, berarti official, untuk Gereja Katolik Indonesia. Kemudian paling bawah Komisi Liturgi KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian juga di dalam halaman dalam, sebelum penulisan hari Minggu Prapaskah kelima, yang bagian saya cetak warna merah itu, juga dikutip dokumen yang sudah kita bahas, yaitu PPP artikel ke-26 tadi. Dituliskan di situ dengan sangat jelas. Jadi kita sudah tahu awal penyelubungan adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Keterangan di dalam PPP itu tadi sebenarnya menegaskan kaidah liturgi dalam Missale Romanum, yaitu rubrik yang mengatur Sabbato Hebdomade Quattro in Quadragesima. Apa itu Missale Romanum? Yaitu buku misa bahasa Latin sebagai buku induk untuk seluruh gereja Latin di dunia. Nah ini bukunya, Missale Romanum. Di dalam buku Missale Romanum sudah diatur hal seperti itu. PPP memberikan penegasan. Sampai di sini saudara-saudari, kita sudah tahu aturannya, gamblang, jelas. Namun kita baru tahu mengenai aturannya.
diatur bahwa Minggu Prapaskah kelima dapat ditutup, salib-salib dan lain sebagainya tadi. Tetapi landasannya, dasarnya tidak jelas. Maksudnya, PPP tidak memberi keterangan mengapa. Aturannya hanya mengatakan teknisnya, yaitu waktu penutupan itu harus dilakukan, yaitu waktu Minggu Prapaskah kelima. Tetapi mengapanya belum ada keterangan. Maka kita lanjut pada pertanyaan mengapa Minggu Prapaskah yang kelima? Ini kita akan jawab. Kalau kita mau menjawab mengenai mengapa Minggu Prapaskah kelima, kok nggak Minggu Prapaskah keempat, nggak ke 2, 3, atau bahkan Minggu Prapaskah pertama, atau bahkan sekalian Rabu Abu ditutup supaya kelihatan wah afdol sekali, supaya kelihatan keren gitu. Kenapa Minggu Prapaskah kelima? PPP 26 bahkan seluruh PPP tidak memberikan jawaban mengenai itu. Kita harus tahu bahwa jawabannya ada pada ritus lama. Ini pun jawabannya tidak saya temukan di keterangan dalam berbagai macam buku mengenai liturgi ritus baru. Saya justru menemukannya dalam ritus lama karena saya seorang presbiter, imam, yang juga merayakan ritus lama, yaitu ritus Latin tradisional atau Misa Latin Tridentin. Yuk kita lihat dalam ritus lama. Kita akan maju. Namun saya akan sampaikan lebih dulu bahwa di luaran sana, di internet, katakanlah begitu ya, ada beberapa tulisan yang mencoba menjawab kira-kira seperti ini jawaban-jawaban. Ini bukan jawaban saya, ini saya kutip dari internet. Ada yang nulis seorang awam, ada seorang presbiter, pokoknya ada tulisan-tulisan, saya nggak sebut nama-nama mereka, anonim saja, jawabannya seperti ini. Pertama, menyadarkan kita bahwa berada dalam masa istimewa. Oke, itu boleh, tetapi maksudnya kenapa enggak Minggu Prapaskah keempat, 2, 3, atau bahkan Rabu Abu. Yang kedua, mengarahkan kita fokus hanya pada sabda ilahi dalam perayaan. Nah ini kan enggak Prapaskah pun fokus juga harusnya kan. Ketiga, membuat panca indera khususnya mata ikut berpuasa sampai pada hari raya kebangkitan. Semua intinya umumnya menjawab bahwa indera kita harus ikut berpuasa. Ini umum yang beredar di internet sana. Kenapa Minggu Prapaskah kelima indera kita, terutama mata, harus juga ikut puasa? Kalau itu, ya belum menjawab juga pertanyaan mengapa Minggu Prapaskah kelima. Kalau hanya supaya indera kita ikut berpuasa, bukankah bisa sejak lebih awal Rabu Abu, afdal sekali kan? Tentu keterangan-keterangan seperti itu saya tidak mengatakan salah, tidak. Tetapi itu lebih merupakan penjelasan rohaniyah. Sisi rohani belum menjawab secara liturgis. Nah, kali ini saya mau memberikan keterangan secara liturgis dasarnya apa. Kalau kita mau tahu, kita harus berpaling ke dalam misa dalam bentuk luar biasa atau yang dinamakan Misa Forma Extraordinaria alias MFE. Saya beri beberapa catatan. Nota yang pertama, istilah MFE diperkenalkan oleh Bapak Suci Benediktus ke-16 melalui surat Summorum Pontificum. Nota yang kedua, sejak Bapak Suci Fransiskus menerbitkan surat yang berjudul Traditionis Custodes, istilah MFE tidak dikenal lagi. Nota yang ketiga, meskipun istilahnya sudah tidak digunakan, namun demi alasan kepraktisan, di dalam pembicaraan ini aku tetap menggunakan istilah MFE dan MFO. Ada yang menyebut juga Novus Ordo dan Misa Latin Tridentin, itu boleh, tapi aku lebih suka menggunakan MFE dan MFO meskipun sudah tidak digunakan secara formal sejak terbitnya Traditionis Custodes yang sudah disebut tadi. Dan saudara-saudari perlu tahu, MFE adalah bentuk misa lama yang dirayakan menurut Misale Romanum 1962. Sementara itu misa yang sekarang umumnya dirayakan di seluruh dunia, sebagian besar orang Katolik Ritus Latin merayakannya disebut MFO, Misa Forma Ordinaria. Jawaban atas pertanyaan mengapa ada selubung pada Minggu Prapaskah kelima ada di dalam MFE. Catatan awal yang perlu Anda ketahui karena ini memerlukan ilmu liturgi yang agak tinggi. Kalau ilmu liturgi Anda biasa-biasa, mungkin ini sedikit agak membingungkan. Bahkan ketika mendengar MFE pun, Misa Ritus Lama mungkin sudah Anda bingung. Misalnya Romanum 1962 juga agak bingung.
Dan ini memang tidak bisa dijepangkan, karena ini hal-hal yang sifatnya teknis, maka pengetahuan-pengetahuan dasar perlu Anda ketahui. Ini sebagai catatan awal, aku mencoba memudahkan untuk semua orang, semoga bisa. Beberapa hal di dalam MFA itu berbeda dengan MFO. Ada beberapa hal yang berbeda. Bagaimana bedanya? Ya macam-macam. Aku memberikan beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, MFO punya masa biasa, MFA tidak. Sekarang kita tahu ada masa biasa. Yang disebut masa biasa dalam MFO itu dinamai dengan dua istilah dalam MFA, yaitu masa setelah Epifania dan masa setelah Pentakosta. Itu sekarang tidak ada lagi istilah seperti itu. Masa biasa sekarang ini dirayakan dengan warna hijau, yang sebelumnya juga dengan warna hijau. Ini disebut masa biasa. Tetapi sebelum tahun 62 tidak ada masa biasa. Yang ada apa? Masa setelah Epifani dan masa setelah Pentakosta. Jadi sebelum tahun 62, warna hijau digunakan untuk masa setelah Epifani dan masa setelah Pentakosta. Contoh lain, MFO punya Minggu Prapaskah kelima, sementara MFA tidak. Apa yang disebut Minggu Prapaskah kelima sekarang ini, itu tahun 62 dan sebelumnya disebut Minggu pertama masa sengsara. Kalau sekarang kita tahu ada warna ungu, kemudian ada Minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu warnanya ungu. Sekarang ini MFO, sebelum tahun 62 tidak ada nama Minggu Prapaskah kelima, itu tidak ada. Yang ada adalah Minggu pertama masa sengsara. Jadi gereja Katolik, misalnya tahun 1960, ketika merayakan misa dulu tidak ada Minggu Prapaskah kelima, tidak ada. Yang ada adalah Minggu pertama masa sengsara. Nah, inilah jawaban yang pertama dari dua jawaban atas pertanyaan kita, mengapa selubung dimulai pada Minggu Prapaskah kelima, yaitu MFA punya masa sengsara. Misa sebelum tahun 62 punya yang namanya masa sengsara. Sementara sekarang kita tidak punya masa sengsara. Istilah itu tidak ada pada misa kita pada zaman sekarang. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai jawaban yang pertama. Di dalam MFA, yaitu misa sebelum tahun 62, 2 pekan sebelum Hari Raya Paskah bernama masa sengsara, yang berlangsungnya sampai dengan Sabtu Suci. Minggu pertama masa sengsara dinamai pula Minggu Sengsara. Minggu kedua masa sengsara disebut juga Minggu Palma. Kalau dengan kalimat-kalimat seperti ini mungkin akan membingungkan, tetapi kalau dibuat bagan akan lebih jelas. Yuk kita lihat sekarang. Ini bagan untuk MFA, yaitu misa sebelum tahun 62. Ada Minggu Sengsara, ada Minggu Palma, ada Minggu Paskah. 1 minggu sebelum Minggu Paskah namanya Minggu Palma. 2 minggu sebelum Minggu Paskah namanya Minggu Sengsara. Ini di mana? Di dalam perayaan MFA, yaitu misa sebelum tahun 62. Yang Minggu Sengsara itu disebut Minggu pertama masa sengsara. Yang Minggu Palma disebut juga Minggu kedua masa sengsara. Sementara kurun waktunya yang aku lingkari dengan warna putih, kurun waktu itu 2 pekan atau 2 minggu sebelum Paskah itu disebut masa sengsara. Tetapi MFO, misa kita sekarang tidak punya masa ini. Sekarang begitu Minggu Prapaskah langsung Minggu Palma, tapi Minggu Prapaskahnya berakhir pada Minggu Prapaskah kelima. Yuk kita perbandingkan. Yang di atas MFA, yang di bawah MFO. Kuingatkan sekali lagi yang tidak biasa dengan istilah ini, yang di atas misa sebelum tahun 62, yang di bawah misa kita sekarang. Perhatikan, di atas Minggu Sengsara, Minggu Palma, Minggu Paskah. Yang di bawah Minggu Prapaskah kelima, Minggu Palma, Minggu Paskah. Minggu Paskah sama, Minggu Palma sama. Masalah ada di warna ungu ya. Yang dulu namanya Minggu Sengsara, yang sekarang namanya Minggu Prapaskah. Perhatikan, yang saya lingkari warna putih itu adalah hal yang khusus. Sementara kalau kita lihat, Minggu Prapaskah kelima merupakan urutan dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau kita melihat penggolongan seperti ini, Minggu Sengsara
itu rombongannya Minggu Palma kalau menurut misa sebelum tahun 62 alias MFA. Perhatikan yang di atas. Minggu Sengsara itu rombongannya Minggu Palma. Ini satu masa khusus yaitu masa sengsara. Namun untuk misa kita sekarang, rubrik yang baru sekarang ini, Minggu Prapaskah kelima itu rombongannya adalah minggu-minggu sebelumnya, yaitu Minggu Prapaskah keempat, ketiga, kedua, pertama. Maka meskipun waktunya sama, tetapi nama dan rombongannya berbeda. Di dalam MFE, Minggu Sengsara lebih berkaitan dengan Minggu Palma karena kesengsaraan. Di dalam MFO misa kita sekarang, Minggu Prapaskah lebih berkaitan dengan minggu-minggu sebelumnya. Begitu kita masuk Minggu Palma, menurut misa kita sekarang, itu masa yang baru. Seperti berbeda masanya. Dalam arti temanya kayak lain gitu. Tetapi di dalam misa kita sebelum tahun 62, Minggu Sengsara dan Minggu Palma itu tema yang sama, yaitu tema tentang kesengsaraan. Pada saat kita masuk minggu pertama masa sengsara, yang nama lainnya sekarang namanya Minggu Prapaskah kelima, kita menginjak masa sengsara yang berbeda dari masa sebelumnya. Kita kembali dalam bagian yang sudah kita bahas. Kenapa kita masuk ke dalam masa yang berbeda? Karena begitu masuk Minggu Sengsara, lihat yang di atas, itu sudah membahas tema-tema sengsara. Itu sudah suatu yang berbeda. Sementara Minggu Prapaskah kelima belum berbeda. Nanti baru berbeda ketika kita memasuki Minggu Palma. Jadi sebenarnya di dalam misa MFE alias misa sebelum tahun 62 harus ada penanda khusus. Penanda khusus itu adalah penyelubungan salib-salib dan gambar-gambar alias ikon-ikon. Maka kenapa Minggu Prapaskah kelima harus ada penanda khusus? Karena di dalam misa ritus yang lama, itu tema yang sudah lain atau masa yang sudah lain yang namanya masa sengsara. Harus diingat, ini sama ya. Atas dan bawah, ini menunjuk hari yang sama tapi namanya berbeda. Minggu Sengsara MFE sama dengan Minggu Prapaskah kelima ala MFO. Supaya Anda tidak bingung. Jadi yang dulu dinamai Minggu Sengsara, sekarang dinamai Minggu Prapaskah kelima. Kalau Minggu Palma tetap, Minggu Paskah juga tidak ada perubahan. Jadi karena ada masa yang dimasuki secara khusus, maka harus ada penanda. Penanda khusus itu penyelubungan salib-salib dan gambar-gambar. Kita ingat di sini. Jadi begitu Minggu Prapaskah kelima, zaman dulu tahun 62, itu masuk masa sengsara. Karena masa sengsara, maka ada tandanya, yaitu tandanya salib, patung, semua gambar ditutupi dengan kain ungu. Kita perhatikan kembali dalam PPP 26. Kebiasaan memberi selubung. Perhatikan pada kata kebiasaan. Kebiasaan dari mana? Dari sini. Jadi kebiasaan ketika kita dulu gereja Katolik masih merayakan ritus lama, terbawa sampai hari ini. Perhatikan yang warna putih lingkaran itu, itulah masa sengsara. Jadi pada Minggu Sengsara yang sekarang namanya Minggu Prapaskah kelima, ada tanda bahwa salib ditutup, patung ditutup, itu pemberitahuan kepada umat, hai umat, kita masuk babak baru, tanda petik ya, kita masuk babak baru dalam perayaan liturgi, yaitu babak masa sengsara. Memang sayangnya MFO, misa kita sekarang, tidak punya masa sengsara. Sehingga perayaan di dalam MFO, misa kita sekarang, tidak lagi ada signifikansinya. Maksudnya adalah, apa kok Minggu Prapaskah kelima itu apa? Padahal Minggu Prapaskah kelima itu masih nyambung dari sebelumnya. Minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masa yang baru atau babak yang baru untuk misa kita sekarang barulah Minggu Palma. Tetapi karena kebiasaannya sudah berlangsung demikian dari masa-masa yang lampau, maka kebiasaan itu dipertahankan. Perhatikan kalimatnya. Kebiasaan, memberi selubung dan seterusnya dapat dipertahankan.
Kenapa dikatakan dipertahankan? Karena sudah ditutupi, sudah dilaksanakan penyelubungan itu dari zaman-zaman yang lampau ketika gereja merayakan misa dalam ritus yang lama. Jadi clara et distincta, clear. Dasar pertama, mengapa salib-salib dan gambar-gambar diselubungi pada Minggu Prapaskah kelima adalah kita perlu penanda istimewa untuk masuk masa sengsara. Sayangnya memang, saudara-saudari, untuk misa ritus baru, saya katakan sayangnya, tidak terlihat lagi ada perlu penanda seperti itu. Kita menyelubungi salib pada Minggu Prapaskah kelima merupakan suatu kebiasaan yang dipertahankan saja. Sekarang ini sejujurnya tidak terlalu ada makna yang nyambung dengan liturgi itu sendiri. Tapi kalau kita merayakan dalam misa forma extraordinaria, nyambung sekali. Jadi begitu ditutup, orang tahu ini sudah masuk masa sengsara. Kalau sekarang ditutup, apa ya? Agak bingung juga. Itulah kenapa di bagian depan tadi aku jelaskan ada banyak jawaban-jawaban yang agak-agak ngarang juga. Sebenarnya jawaban-jawabannya sedikit-sedikit ngarang juga. Supaya kita fokus, supaya kita apa, itu agak-agak ngarang yang bukan merupakan jawaban yang sesungguhnya. Jawaban yang sesungguhnya inilah dasar liturgis yang berasal dari kebiasaan lama sebelum tahun 62 ketika gereja ritus Latin seluruh dunia masih merayakan misa dalam ritus yang lama. Karena ritus yang lama, tata caranya pun masih yang lama, penanggalan liturginya pun berbeda. Maka nama-nama minggu juga kadang-kadang berbeda. Meskipun ada juga banyak persamaan. Minggu Paskah sama Minggu Palma sama. Tetapi Minggu Sengsara berbeda. Sekarang dinamai Minggu Prapaskah kelima. Agak-agak teknis, semoga tidak membingungkan. Intinya adalah jawabannya ada di kebiasaan perayaan misa Latin sebelum tahun 62 ketika kita memasuki yang namanya masa sengsara, kemudian ditutupi salib. Pada masa kuno, begitu umat melihat, wah, salib ditutup, patung ditutup, ikonografi ditutup, umat lalu mengerti, ini kita masuk masa sengsara. Kalau sekarang memang tidak ada signifikansi ke arah itu. Itu landasan pertama. Yang kedua, ini masih landasan liturgis juga, tetapi diambil dari bacaan suci, yaitu dalam bacaan Injil. Kenapa diselubungi pada Minggu Prapaskah kelima? Karena menegaskan bunyi Injil. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat dalam ritus baru tidak ada. Dan ini semua dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang bertanya, Rama itu apakah Rama itu ngarang? Jawaban seperti itu, oh tidak. Ini merupakan hasil penggalian selama saya merayakan misa ritus lama. Sehingga saya kan juga mempelajari penanggalan liturgi ritus lama, tata caranya, dan macam-macam kebiasaan dalam ritus lama. Saya perbandingkan dengan ritus baru, ternyata banyak hal terjawab ketika kita mengikuti misa ritus lama, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sekarang masih bertahan, meskipun beberapa kebiasaan sekarang ini sulit mendapat penjelasannya dari ritus yang baru. Contohnya adalah bacaan Injil. Sekali lagi, kalau dalam ritus yang baru tidak muncul, tapi kalau kita lihat dalam bacaan Injil misa ritus lama, itu muncul. Tata bacaan misa sekarang dengan tata bacaan misa 1962 itu berbeda. Penanggalan liturginya berbeda. Nah, bacaan Injil pada Minggu Sengsara itu dikutip dari Injil Yohanes 8 ayat 46 sampai 59. Kalau Anda mengecek dalam penanggalan liturgi sekarang berbeda. Apalagi sekarang ada tahun A, tahun B, tahun C. Sedikit pengetahuan, di dalam misa ritus lama tidak ada pembagian A, B, C, tidak ada. Pembagian A, B, C itu diperkenalkan tahun 70 dengan terbitnya Missale Romanum yang baru. Nah, sebelumnya bagaimana, Rama? Sebelum tahun 62, bacaan setiap tahun itu sama. Jadi kalau Minggu Palma itu akan sama, Minggu Paskah akan sama, bahkan minggu-minggu yang biasa-biasa itu pun akan sama. Misalnya minggu kedua, minggu ketiga yang dulu namanya belum ada masa biasa, tidak ada ya, tapi masa setelah Epifani, masa setelah Pentakosta, nomor sekian, bacaannya akan berulang setiap tahun. Kalau penanggalan sekarang, bacaan berulang setiap 3 tahun. Kita simak, ini ingat ya,
penanggalan ritus lama. Yohanes 8 khusus pada ayat 59, karena kalau kita bahas semuanya kepanjangan. Lalu mereka yang dimaksud orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia, Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kata yang diterjemahkan menghilang, perhatikan, tetapi Yesus menghilang. Nah, kata menghilang itu bunyi bahasa Latinnya abscondit. Yesus autem abscondit se. Kalau diterjemahkan harafiah, Yesus menyembunyikan dirinya. Maka kalimat dalam Injil Yohanes 8 ayat 59 tadi dapat kita baca seperti ini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, tetapi Yesus menyembunyikan dirinya dan meninggalkan bait Allah. Kalau kita cek dalam bahasa Yunaninya pun demikian. Terjemahan harafiahnya harus berbunyi Yesus menyembunyikan dirinya. Kalau dikatakan Yesus menyembunyikan dirinya, itu kan tidak terlihat lagi. Anak sekarang nyebutnya ngumpet. Yesus ngumpet, Yesus tidak terlihat lagi. Maka dengan kita tahu bahwa Yesus menyembunyikan dirinya, Yesus tidak terlihat lagi, kita kemudian menjadi tahu ayat di dalam Injil Yohanes pada pasal ke-8 ayat 59 tadi digemakan, dipertontonkan, dipertunjukkan dengan perbuatan menyelubungi salib-salib, gambar-gambar Yesus, patung-patung Yesus pada minggu sengsara. Maka kalau salibnya ditutupi, salibnya diselubungi, itu membuat Yesus tidak tampak, bukan? Yesus menghilang dari pandangan kita. Jadi di dalam misa ritus lama, tindakan menyelubungi salib menggarisbawahi isi bacaan Injil, atau lebih tepatnya mementaskan bacaan Injil. Jadi ketika minggu sengsara atau yang sekarang namanya minggu prapaskah kelima, umat ikut misa, kemudian lihat gereja, wah Yesusnya ditutupi, nanti mereka akan mendengar Yesus menyembunyikan dirinya. Oh iya ya, nggak kelihatan lagi. Itu saudara, jadi liturgi Katolik itu cantik sekali. Kata-kata diperjelas di dalam tindakan, kata-kata itu muncul dipertontonkan dalam tindakan-tindakan simbolis sampai Yesus yang menyembunyikan dirinya pun dipertontonkan dalam tindakan penyelubungan salib. Rama ini Rama ngarang ya? Enggak. Ini semua dapat Anda lihat dalam keterangan-keterangan misa ritus lama. Kalau Anda punya waktu, Anda boleh pelajari dan membuktikan apakah landasan-landasan ini benar atau tidak. Tapi kalau Anda tidak punya waktu, percayalah pada Rama Bayu yang sudah meneliti dan membuat riset mengenai ini, karena sedikit banyak aku juga mempelajari, sehingga dapat dipercaya landasan-landasan liturgis ini. Sekali lagi ini landasan liturgis. Kita kutip lagi PPP 26, kebiasaan yang dipertahankan. Artinya kebiasaan yang berasal dari rubrik Misa 1962, Misa Ritus Lama. Bagian penutupnya, kita telah menemukan dua kesimpulan atau dua jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, ada penanda khusus bagi datangnya masa yang khusus, yaitu masa sengsara, yang dapat kita lihat penanggalannya dalam misa ritus yang lama, Misa 1962. Nomor dua, ada penegasan atas kata-kata Injil yang juga kita temukan dalam bacaan misa ritus lama. Indahnya liturgi Katolik. Shalom Alaikum.